بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, dan semoga bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang lebih mulia dari bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu sorga, satu pun tidak ada yang ditutup, dan menutup pintu-pintu neraka, satu pun tidak ada yang dibuka. Allah Subhanahu wa taala di bulan ini banyak mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Bahkan lebih dari itu, Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, tebebasannya lekan api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk puasa bulan ini. Tidak ada bulan yang kita diperintahkan untuk puasa satu bulan sepenuhnya kecuali bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, namun dia tidak puasa satu bulan sepenuhnya kecuali pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pagi harinya penuh dengan kebaikan, sore harinya penuh dengan kebaikan, dan malam harinya pun penuh dengan kebaikan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Jika kita tidak memanfaatkan bulan ini
untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan dan ketaatan kita, maka sudah pasti kita adalah orang yang sangat rugi. Kajian kita pada malam hari ini adalah nasihat-nasihat sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena luwek batur-batur tu ini anggapnya Ramadan ini sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak berjima'. Dia sadar bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, sehingga pada ayangna bulan Ramadan kanca bulan si lain-lain ini. Ya, 11 bulan dia melakukan dosa, 11 bulan dia lalai. Nangkale bulan Ramadan ini dah masih negawe dosa, masih nalalai. Bisa jadi arak le antara batur-batur ini siwah 60 kali atau 65 kali nabadait kanca bulan Ramadan. Ya, 60 kali atau 65 kali nabadait kanca bulan Ramadan. Lagu akhlakna lekan laik sampai nangka yang ngeno-ngeno kanyan. Ino tanda apa ino? Ino tandana bahwa puasana ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi ini nasihat-nasihat yang perlu kita sampaikan, perlu kita dengar sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nasihat si pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Salat ini adalah ibadah, puasa ini ibadah, sedekah, haji, umrah ini selapukna adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala pihakna ita kemudian menciptakan makanan, minuman dan segala sesuatu agar kita bisa tetap hidup. Ini tujuannya adalah adik beribadah kepada Allah. Piangna itu makanan, piangna itu minuman, ya. Selapuk siara di dunia ini piangna itu si Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah adik kepada beribadah kepada Allah. Puasa ini termasuk ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah hendak pihak ita adik temangan ninam. Allah Subhanahu wa taala hendak pihak ita adik tengumpulang harta. Lagu Allah Subhanahu wa taala pihakna ita adik beribadah. Apabila ita rajin beribadah, Allah hendak negin untung. Ita sigin untung. Seandainya ita ini hendak tak beribadah atau selapuk tak siarat di dunia ini pada malas beribadah, Allah hendak negin rugi. Sigin rugi ini adalah ita ini. Ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala, tak kelihatan muka kita. Al-Imam An-Nawawi mengatakan,
Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Fahukka alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka manusia seharusnya memperhatikan untuk apa dia diciptakan. Allah piyakna ita untuk beribadah, maka ini si perlu terperhatiannya. Ya, ini si perlu terjaga, ini si perlu terpelajarin. Lagu ternyata manusia sadar ya bahawa Allah Subhanahu wa taala piyakna yang adikna pada beribadah. Lagu ketika nak beribadah, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, yang kita perhatikan hanyalah balenta, kelambinta, makananta, kendaraanta. Ini si perhatian ta. Sementara tujuan kita diciptakan bukan untuk membangun rumah, bukan untuk berpakaian, bukan untuk makanan. Lagu ita ini tepiak adik kepada beribadah. Ya. Wal i'rad an hududid dunya bizahadah. Dan memalingkan diri dari dunia dan kesenangan-kesenangannya. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala balakna ita ndak terperhatian lalu dunia ini. Dunia ini, rezeki ini pasti gina datang. Ya, yang perlu kita perhatikan masalah ibadah ini. Lagu manusia ya kebalik. Ibadah ini tidak diperhatikan. Masalah rezeki ini doang si perhatian ya. Ya, berbicara na adik na mau biak balik si bagus. Berbicara na adik na mau bekakanan si bagus. Berbicara na adik na mau kendaraan si bagus. Ya ini bagus. Lagu ndak tersampai lupa akhirat ta ini. Ndak terpada sampai lupa tujuan utama na pihak ita si Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan utama na pihak ita si Allah Subhanahu wa taala? Beribadah kepadanya. Ini tujuan utama. Ya. Rezeki ini gina datang doang. Asal kita berusaha, pasti gina datang. Kemudian fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad. Siaran dunia ini jema' atau sulekna kita akan tinggalkan. Ya, ide simia balik 10-20 miliar. Apakah ginda jauh yang mati balen deno? Lah untuk apa dibuat bagus-bagus? Ya, kan cukup dia pihak balik hajinya berapa? 300 atau 400 atau 500. Ya, lebih ini mungkin untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pihak diri di masjid, demi madrasah atau yang lain-lainnya disumbangkan di jalan Allah. Nangka pihak dah balik 2 miliar, 5 miliar rajina, lagu ndek dia jauh yang mati, kan rugi dah. Ya, lelah ida metana, ndek dengan nanti ia mati, kemudian jemaah bertanggung jawab idatun oleh julun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita sadari bahawa dunia ini jemaah atau sulitnya kita akan tinggalkan dia. Ya, wa markabu uburin la manzilu hubur. Dunia ini jembatan untuk akhirat, bukan untuk tinggal. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbih." Barang siapa di pagi hari sehat awakna, ya, kesehatannya luar biasa,
aminan fi sirbih, aman yele balena, ndek narak dengan nagi utang, ndek narak dengan mate ya, dan yang lain-lainnya. Ya, ya'tihi quta yaumih, yang dia punya hanya makanan untuk hari itu saja. Ya, manusia si marah ini faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Manusia si marah ini seolah-olah dia diberikan dunia dan isinya. Karena luwek dengan tersadik ya kesehatan, lagu ndek na tersadik keamanan. Arak dengan tersadik ya keamanan, ndek na tersadik kesehatan. Ya, nas'alullah salamul afiyah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini harus kita sadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adalah min ni'amillahi 'alaika an madda fi 'umrik. Di antara nikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepadamu, Allah memperpanjang umurmu sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Kepada mudah-mudahan kepada berdait kanca bulan Ramadan. Ya, ita si tokol ini selapuk te ini, meskipun bulan Ramadan karing pira jelo, karing 5 jelo ya, kira-kira karing 5 jelo, belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, luwek batur-batur ta, laik ia kancan ta berbuka, buka puasa, ia kancan ta nyaur, lagu nangkawah nenarak ya, ya. Luwek dengan wah persiapan na makanan nyaur ini, tapi ternyata belum masuk bulan Ramadan juluan ajalnya telang. Maka kita si masih hidup sampai nangka, sampai suleknya, sampai jemak, kemudian bertemu dengan bulan Ramadan, ini adalah nikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selekena belo umurta, selekena luwek kesempatan ta gawe ketaatan-ketaatan. Ya, jadi ini adalah nikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Lagu dah sadar, dah ingat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang nyada ita umur ini tujuannya adalah adik terombok tabungan-tabungan pahalan ta, bukan sekadar adik temangan dan adik tenginem. Ya, ini disadarin ya bagus-bagus. Kemudian umur ini adalah modal ta. Ya, modal untuk apa? Modal untuk mendapatkan surga Allah. Karena apabila nabelo umur ta, kita punya kesempatan untuk beribadah dan gawe ketaatan-ketaatan. Ibadah dan ketaatan ini adalah untuk mendapatkan sebab untuk mendapatkan ridha dan surga Allah. Maka jangan disia-siakan. Ya, ndak ada sia-siaannya ini umur ta ini. Kan karang tenyampeang le kajian tadi ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naturas kelema-lema ini, dia bangun tidur, apa di antara doa-doanya dia mengatakan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Ini doana si bacana si Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naturas tinduk.
Dia mengatakan, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan nyawaku. Allah subhanahu wa ta'ala tulakang na nyawanta. Jadi amun tertinduk, ita mati no. Amun terturas, berarti Allah tulakang na nyawanta. Ya, wa afani fi jasadi. Dan aku diberi kesehatan pada tubuhku. Wa adzina li bi dzikrihi. Dan aku diberi kesempatan untuk mengingatnya. Jadi ita ini si masih hidup sampai nangka Allah subhanahu wa ta'ala ya sadekna ita kesempatan adek tak ingat li Allah. Nah, amun kesempatan ini tidak dimanfaatkan, maka ini adalah manusia yang rugi dunia akhirat. Kesempatan sadekna insya Allah, tapi tidak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang paling mulia, ibadah si paling mulia di bulan Ramadan, apa kira-kira? Di antaranya, salah satunya adalah apa? Baca Quran. Ya, ini adalah ibadah paling mulia di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan baca Quran, dua makna ini, puasa dan baca Quran, yashfa'an lil 'abd, memintakan seorang hamba pada syafaah pada hari kiamat. Ya, apa syafaah ini? Misalnya pahala anda ya kurang, maka Quran dan puasa ini mengatakan, ya Allah, ini dengan ini ya rajin puasa, rajin ya baca Quran, loloskan dia ya Allah, diloloskan oleh Allah. Ya, atau dosana wah luek gati gina taman neraka, maka puasa dan Quran ini mengatakan, ya Allah, ini orang rajin puasa, ini orang rajin baca Quran, loloskan dia ya Allah, diloloskan dia. Nah, ida siwah puasa 60 kali ida berdaitkan ke bulan Ramadan, atau 65 kali ida berdaitkan ke bulan Ramadan. Ndek dah baca Quran selama ini, bahkan ida si menyanyiakan arana ini. Dia dengan oke artinya, ya, ndek dah baca Quran di bulan Ramadan, berarti sia-sia anda ya. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang paling berharga ini. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah. Ya, amun terbeli motor baru, motor yang mahal, motor ta baru, bilang kelema apa rana telap ya, apa rana ngelapin biar mengkilatin kit ya, tolong ya obat kit atau apa rana ini, sehingga mengkilat luar biasa, diperhatikan luar biasa. Nah, ini ibadah kita tidak perhatikan. Bayangkan 60 tahun atau 65 tahun idawah berdaitkan ke bulan Ramadan, lagu ndek dah baca Quran selama bulan Ramadan. Mungkin karena ide ndek tahu baca Quran, ya, ndek dah tahu baca Quran, kemudian ndek dah milih belajar, kan musibahnya luar biasa ini. Ngumbe carana gin dah mau jemaah syafaah tu nalil akhirat jemaah. Sementara itu tersadik kesempatan si Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bapak-bapak, seolah sebulan kita lalai. Masalah bulan Ramadan ini dah gin terlalai. Bahkan manusia celaka luar biasa celakanya ini. Di bulan Ramadan, syaitan ini dibelenggu, tertali ya. Bahasa itu terbecang ya. Ha? Tersekok, terpelekok ya. Syaitan ini terpelekok ya. Ya. Apa maksudnya ini? Adik dan rajin beribadah. Karena singgoda manusia ini sehingga malas beribadah ada dua. Yang pertama adalah syaitan,
si kedua adalah syahwatnya. Ini singgoda manusia sehingga manusia ini terdorong untuk melakukan dosa, terdorong untuk malas beribadah karena dua ini, syaitan dan hawa nafsunya. Perhatikan nangka. Syaitan pelekoknya ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti seandainya hawa nafsu ini 50% goda manusia, menjerumuskan manusia, syaitan 50%, ya, berarti nangka syaitan wah dan terpelekok karing 50% hawa nafsu ini. Lagu tetap nagawe maksiat manusia ini, berarti manusia ini luar biasa celaka. Sudah di syaitannya wah dan terpelekok syaitan ini, lagu tetap nagawe maksiat, tetap na malas, berarti manusia ini manusia celaka. Dek dia termasuk manusia celaka. Mudah-mudahan so dia ada celaka. Ya. Jadi si masih malas oleh bulan Ramadan. Coba bulan Ramadan si Rubin ini lebih kali dengan nama tanggal Quran. Jarang-jarang atau dia doa baca Quran di bulan Ramadan. Jarang-jarang bulan Ramadan. Senikman bulan Ramadan jarang-jarang. Bulan Ramadan jarang-jarang. Setelah bulan Ramadan jarang-jarang. Selapune jarang-jarang kanyan ini. Berarti manusia celaka ini. Ya, ia jarang-jarang karena masih ada syaitan dan masih ada hawa nafsuna. Nang ke syaitan ini terpelekok ya syaitan ini. Lagu masih malas beribadah, masih rajin gawe dosa, demen gawe dosa, berarti manusia ini manusia celaka. Ya. Wah tolong na ya si Allah Subhanahu wa taala lagu tetap nagawe dosa. Tetap na malas. Wah tertolong ya si Allah. Berarti manusia ini luar biasa celaka. Nah. Masa sampai dah mati gini manusia jadi manusia celaka? Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kesempatan sisa adiknya itu si Allah Subhanahu wa taala, la tudayyi'ha sudah. Jangan engkau sia-siakan kesempatan ini. Karena bisa jadi kesempatan ini kita tidak akan diberikan di tahun yang akan datang. Ya, ndek negenya ada kita kesempatan ini malik si Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ada pikiran yang bagus-bagus kak. Amun manusia ini ndek nerajin dek bulan Ramadan, piran lagi rajin. Ya. Apakah mungkin manusia sindek nerajin dek bulan Ramadan? Gini rajin dek bulan Syawal? Mungkin ini? Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Apakah manusia sindek nerajin dek bulan Syaban? Apakah mungkin manusia sindek nerajin dek bulan Ramadan? Gini rajin dek bulan Syaban? Tidak mungkin. Ya. Kalau bulan yang mulia ini, bulan yang hebat ini, bulan pengampunan, dia tidak rajin, maka tidak mungkin gina rajin le bulan-bulan selainnya. Ya, la ilaha illallah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Ya. Hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah masa hidupmu ini sebelum datangnya kematian. Karena jemaah apabila mati itu selapuk pada gin nyesel.
Karena manusia apabila negin sugul nyawa naino, ya, dia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Saatnya aku tulak balik ke dunia ini. Tujuannya apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku melakukan amal saleh pada masa-masa yang aku tinggalkan. Ya, bahkan Nabi SAW suatu hari melewati kubur, kemudian dia mengatakan, saya pengen kubur ini. Oh ya Rasulullah, ini kuburnya fulan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Rak'atani khafifatan, 2 rakaat yang enteng. Ya, 2 rakaat deang. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang pertama. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Lebih bagus daripada dunia dan isinya bagi yang mati ini. Sekedar 2 rakaat. Ya, ndik mungkin gina gawe ia 2 rakaat ini. Lagu ita nang kasi masih hidup ini, bukan 2 rakaat mampu kita kerjakan. 100 rakaat mampu kita kerjakan. Bilang jelo, lagu ita malas, abot. Ya, jemaah ini akan menjadi penyesalan yang luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, Nabi SAW mengatakan, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Wa sihhataka qabla saqamik, dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik, dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini artinya adalah manusia apabila dia tidak memanfaatkan masa hidupnya, dia akan nyesal. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ya ketuaan Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Perhatikan ini. Nabi ketuaannya, ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Ya, apa jawaban Nabi SAW? Manusia si bagus ini, manusia si paling bagus ini adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini manusia si paling bagus. Manusia si paling bagus ini adalah dengan si belo umurna, selekene bagus pegawaiannya. Ida ngombe ida. Berumur umur dah semakin bagus pegawai anda atau tidak? Ya. Kan dah terduk bapak-bapak. Yang ngombe kita dah ini termasuk kita manusia si bagus ini. Ya. Besok dah tahu ya, amun ndek bagus berarti apa? Amun ndek bagus berarti yang ngombe nu. La ilaha illallah. Kemudian ketuanya Malik, ya Rasulullah, wa ayyun nasi syarrun. Manusia si celaka ini si ngombe nu ya Rasulullah. Bagaimana sifatnya manusia yang celak itu? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, yang jelek pekerjaannya. Ya, kira-kira ndak dah baca Quran, ya cengi atau ya bagus sini? Cengi. Nah, ida nangka berdait ida kanca bulan Ramadan 65 kali, 70 kali ida berdait kanca bulan Ramadan, lagu ndak dah baca Quran. Manusia bagus atau ndak bagus sini? Benda sudah silih nak nyampe yang tiba ida hadis Nabi ini. Masa dengan sili ini? Ya.
besok dah sadar bahawa ide ini manusia bagus-bagus. Bagus-bagus. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Jadi ini harus kita sadari bahawa Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita ini adalah nikmah yang sangat besar dari Allah. Allah memperpanjang umur kita, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menambah tabungan-tabungan akhirat. Ya, karena jangan sampai nanti di akhirat antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti engkau mengatakan ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku, ya, ala ma farrattu fi jambillah, atas kelalaian-kelalaianku terhadap perintah-perintah Allah. Tono tok nyesal lagu ni narak gunana dan nyesal, ya, amun dan nyesal nangka arak gunana lagu tono timak na berbe cara dan nyesal ndek negin arak gunana. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan ini, yang ketiga ini adalah al-ikhlasu fin niyyah wa sidqut tawajjuh ila Allah. Ya, dah puasa ikhlas karena Allah, ndak narak niat-niat si lain. Ya, manusia apabila ikhlas dalam beribadah, ikhlas negawe puasa ini, maka dia akan mengerjakan puasa ini dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan puasa yang baik ini, yang bagaimana puasa yang baik ini. Nabi menjelaskan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi puasa si ikhlas ini maksudnya adalah yang ada memenuhi dua sifat ini. Sifat si pertama imanan, dan sifat yang kedua adalah wahtisaba. Faham ide ini? Faham apa belum? Belum. Karena Abu Sayyaf ini pas batur-batur faham karena milu. Baik dia nungkulang ini arah Abu Sayyaf, tidak ada nungkulang di masjid. Belum mengkada bro, pas batur-batur faham mengkada, rubahna benar-benar. Jadi saya ulangi Abu Sayyaf, puasa yang ikhlas ini yang mengumpulkan dua sifat. Ya, siaran puasa si bagus, puasa si ikhlas ini si arak lek dalamnya dua sifat. Sifat si pertama imanan, sifat si kedua ihtisaba. Jelas? Sifat si pertama apa? Iman. Kedua Ka'bah. Wahtisaba. Ihtisaba artinya mengharapkan pahala dari Allah. Kita jelaskan satu persatu ayo ikhwah. Imanan artinya ketika nagawe puasa ini na arak le dalam atenda bahwa saya ini sedang mengerjakan perintah Allah. Yang memerintahkan saya untuk puasa ini adalah Allah. Maka manusia apabila sadar bahwa Allah si merintah ya, maka gina bagus cara nagawe perintah ini. Ya, dia akan rajin puasa, kemudian baca Quran, kemudian berzikir, berdoa dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena si merintah ya ini adalah Allah. Ya, nangka ita ini amuna presiden si merintah ita, ndek terani sembarangan cara tegawe perintahna. Pasti bagus cara tegawe perintahna.
Padahal ini presiden. Nangka si merintah itu puasa ini siapa? Allah. Maka apabila kita sadar bahwa yang memerintahkan kita ini adalah Allah, pasti kita akan mengerjakan ibadah ini dengan baik. Ti makna panas, ti makna nyat, kita akan kerjakan ibadah ini dengan baik. Ini arti imanah. Wahtisaba. Ihtisaba artinya mengharapkan pahala dari Allah. Kira-kira manusia amun mengharapkan pahala dari Allah, mungkinkah gina gawe pegawaian sindik nada menangnya si Allah? Mungkin? Tidak mungkin. Ya, ini artinya apabila ada di dalam hati perasaan mengharapkan pahala dari Allah, pasti negin jauang selapu pegawaian simbatalang pahala puasana. Ya, nangka puasa ya dengan ini. Lagu manto TV lekan kelema sampai asar. Ya, si pantona adalah dengan nina si tempo belongna, tempo dadana, tempo pukangna. Kira-kira dengan ini ya puasa iman dan wahtisaba atau tidak? Tidak. Ya, nangka puasa ya dengan ini. Ya, beli ya sirup, es jeruk, es kelapa muda, es ini selapu belina. Ketika na berbuka, korma enggak na teluka kena. Kemudian sirup-sirup ini temangna yang malik tiba kolkasna. Jemaah apabila nuah berubah ambuna, sirup-sirup ini selapuna berubah ambuna, sautna ya, berarti ini apa? Tabdzir. Tabdzir ini adalah saudara syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah saudara-saudara syaitan. Ada ke semoton syaitan ini? Hah? Ya? Ada semoton syaitan ini? La ilaha illallah. Ka amun jari semoton syaitan. Apakah mungkin puasana ini imanan wahtisaba? Tidak mungkin. Ya, nangka Allahu Akbar azan maghrib langsung korma, kemudian kolak, kemudian kelepon, kemudian sesiong, kakana dan seterusnya. Begitu dia azan dan konsen. Karena apa ini? Terbuk bahasa itu apa? Kambi. Ya. Ampun luar biasa sugul ini. Ya besar lalu sehingga dia tidak khusyuk dalam solatnya. Apakah manusia si marah ini termasuk ya puasa iman dan wahtisaba? Tidak. Berarti amun ngano cara anda puasa dari 60 tahun 60 kali dia puasa ngano cara anda puasa berarti kosong puasa anda. Masa ndak digin sadar-sadar bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, apakah nanti sampai digin mati baru dia milih sadar? Dia narak guna anda sadar apabila kematian itu datang. Amun anda sadar nangka arak guna lagu jamak dia narak guna anda sadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Pada hari manusia dia ingat, dia sadar, tapi tidak ada gunanya sudah dia sadar. Amun dia sadar nang ka arak gunana, intah waktuna. Adzan. Kah. Wabuy waktu untuk kata ustaz ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.